Nyampe apa enggak? Kan ada orang tinggi boleh tangannya pendek. Ada. Kayak unyil dong. Nah, itu dia. Apa nih? Oke, kembali lagi di SM Office Show. Hari ini kita ngobrol aja, gitu. Iya. Pengen tahu apa cerita-cerita zaman dulu di belakang. Ya soalnya ini ketika- pembahasannya kayaknya ke waktu yang pertama kayaknya kurang tuntas nih. Iya. Sama si bintang tamu ini nih. Benar, Bintang benar. tamu Twir. Jadi sebenarnya kita bertiga itu in flight share. Iya. Gitu, sama-sama kita sama-sama kerja di Seprofesi kita. satu profesi. Kita mau ngobrol aja nih, mau cerita-cerita pengalaman dulu waktu. Soalnya banyak yang kurang detail waktu Iya. karena waktu atau keterbatasan Keterbatasan. durasi. Iya, durasi Di sini waktu kita lebih itu. ngobrol. Jadi sekarang kita nyantai aja. Iya. Sep. Udah, nggak usah dimatiin, Sep. Nggak apa-apa, Biar terus aja. Nanti dulu, nanti dulu. Udah ngopi belum? Oke, kita ngobrol nih waktu pendidikan dulu Ya, ya oke. ceritanya. Oke. Tapi Seru nih kayaknya nih, seru nih. Tapi sebelum pendidikan, kan kita kan masuk dulu nih ke proses seleksi di awal. Gua sih waktu itu ceritanya ya interview kan kita banyak ya, interview sama user, terus kemudian medical check up, terus food testing gitu, terus kemudian interview lagi buat security kan, Iya, background check dan segala sebagainya macam. gitu. Sampai akhirnya kita interview sama direksi ya. Iya. Gitu ya. Pantuhir ya? Pantuhir tuh. Pantauan terakhir. Ya. Pantauan terakhir artinya itu. Iya. Gua waktu pertama kali dapet kabar gua harus interview, di hari interviewnya pas Jakarta lagi banjir-banjirnya. Budi. Buset deh. Gua berjuang waktu itu berangkat dari rumah jam 4:30 biar ngindarin gimana caranya kalau pas misalnya gua tetap kena macet pada saat itu, tapi gua masih bisa datang on time. Wah, lu mah enak masih ada banjir. Gua harus terbang dulu men dari Bali. Oh, posisi lagi di Bali waktu Di itu. Bali, lagi incar di Bali waktu itu. Iya. Mau nggak mau gua harus lihat. Gua harus Schedule ninggalin satu schedule terbang. Gua ninggalin dapur gua percayain dulu sama anak gua gimana. Walaupun di perjalanan gua harus gua pantau terus kayak gimana judulnya. Sebenarnya sih kepecah. Cuman mau nggak mau ya harus disatuin. Jadi semuanya ya dibilang kompleks enggak, dibilang enggak kompleks. Soalnya ya begitulah namanya masih kerja. Iya. Dan kita harus ada interview di luar kota ya kan. Bagi kita harus bisa-bisa kan memanage semuanya. Iya, waktu pas gua juga hari itu emang perjuangannya berat gitu ya. Jadi yang sudah dischedule-kan berapa orang gitu, gue juga nggak inget berapa orang. Cuma akhirnya pada hari itu yang datang cuma 2, karena sisanya kena banjir. Putus banjir. Jadi kagak bisa datang. Jadi akhirnya ya udah interview gue pada hari itu. Iya, bener. Dengan nenteng payung. Gitu. Tapi dari parkiran kan. Emang pengalaman itu sih lucu ya. Gua harus dari Bali segala macam. Ada juga kawan-kawan kita juga dari luar kota yang selain Iya, gua. iya. Ada yang luar negeri. Udah luar negeri. Oh iya benar. Mau nggak mau pun turun dia harus ke Indonesia ya kan. Iya, bener. Gila itu. Maksain banget. Wow banget sih gue bilang. Gue ngelihat cara mereka ekspektasi untuk kerja di sini tuh benar-benar tinggi banget mereka, gitu loh. Mereka taruh effort mereka Effort gimana mereka caranya itu, ketika waduh. diundang buat interview, gua harus datang nih. Karena ini bidang baru kan, pada saat itu kan bidang baru banget. Dan yang lucunya lagi apa? Udah jauh-jauh loh luar negeri, padahal udah enak loh lagi. Iya, dia. Ngapain Udah pulang kampung. Pada pulang kampung gitu. Itu waktu kita kerja di domestik ya. Nah, Di lokal company lah istilahnya. Iya. Bendera kita masih bendera Indonesia. Tetap aja emang rasa di sini kita walaupun kita jauh kemana ya. Iya beda sih. Karena biar hitungannya biarpun kita terbang tapi pulangnya kan ke rumah. Nah itu dia. Tapi pulang ke rumah bener-bener. Gitu. Udah gitu juga lucunya juga apa ya? Yang pas sampai sana tuh, gue waktu itu ada berapa? Ada 10 orang kalau nggak salah. 10 orang interview, ada yang benar-benar kayak bingung. Mau ngapain, interview kayak gimana, ada yang celananya begini, segala macam, wah pokoknya lucu-lucu lah. Emang Bisa dibilang
waktu zaman gue juga waktu itu interview hampir sekitar 16 orang. Cuman gue udah diwanti-wanti sama teman-teman yang udah duluan masuk. Iya. Karena gue boleh dibilang lu pada nih duluan masuk daripada gue. Lu datang mesti rapi. Karena apa? Anak dapur itu pada selengehan, gitu kan. Waktu gua dateng pakai celana jeans, Birkenstock, kita kan orang dapur jarang. Groomingnya parah. Ya, Kalau kan? bisa dibilang anak pang. Gua sampai bela-belain minjem kemeja, minjem celana, minjem sepatu, gitu kan. Karena gua pernah nggak punya. Kita selengehan gitu. Waktu itu buat gua apaan sih? Pas kesana, oh ternyata kerjaan seperti ini kita harus rapi gitu loh. Iya, gua juga grooming. baru tahu loh waktu pas interview pertama, buset, yang dilihat semuanya dari suruh atas berdiri, sampai bawah ya, gila. suruh berdiri, tangan suruh naik ke atas, nyampe apa enggak, ada tanda di Itu situ. juga ada pertanyaan tuh. Nah, Tangan ke atas itu buat apaan sih sebenarnya ya kan? Jadi, ini orang berdiri begini dulu megang kayak gitu. Ini apa maksudnya? Ternyata tau nggak lo apaan? Apa tuh? Buat nutup luggage. Oh, Itu yang buat kaget kabin. nyampe apa enggak? Nyampe apa enggak? Kan ada orang tinggi boleh tangannya pendek. Kayak unyil dong. Nah itu dia. Iya. Makanya pas itu gue lucunya ada yang pas di interview gue itu tangannya pendek. Pas disuruh begini katanya, kenapa lu nggak ini? Tangan gue pendek. Gue pengen ngomong apa ya di situ ya? Ya physical untuk orang mencela di situ juga nggak enak. Karena kan kita masing-masing orang punya kelebihan ya kan, kelebihan kekurangan. Cuman di sisi lain, ini ada lucunya di sini. Kita Punya masuk gitu. Sekarang gini, kita biasa interview buat masuk hotel, nggak sampai sebegitunya. Enggak, gitu. itu dia. Dilihat jerawat lah, Semuanya. apa segala macam. All appearance, Iya. dari atas ujung rambut sampai jempol kaki. Jadi kayak kita itu casting model. Nah, Iya, bener ya. Buset, sampai segitunya. Gitu loh, dari pakaian terus suruh ngadep kiri, dilihat mungkin perutnya melendung nggak? Karena namanya chef semuanya pasti ada perut ya kan. Itu dia. Never trust a skinny chef. Itu benar. Iya. Cuman kalau dikerjain kayak ginian, Gak boleh. walah. Gemuk-gemuk. Nggak boleh. Model. Nah itu dia. Mereka juga harus tahu gitu loh. Kenapa kita ini nggak boleh gemuk? Karena yang gue sepengetahuan gue itu standar dari Jamsit. Iya, betul. Itu ada ini ya, ada kilogramnya di situ. Oh, gitu ya. Oh, iya. Batasannya. Makanya gue juga baru tahu di situ pas udah dijelasin sama orang lain, Mas, kenapa Mas nggak boleh terlalu overweight? Iya. Soalnya di Jamsit itu kalau misalnya kita lebih dari kapasitas yang di bangku itu Iya. nggak mencukupin, Betul. patah. Ya, Apalagi pas lagi emergency katanya. nggak bisa lari. Bukan masalah bisa lari. Nggak bisa lari. Lagi loncat suruh duduk jadar gitu. Patah tuh bangku mau duduk mana? Memang waktu ketika kita lagi interview ini lucu nih Bang. Jadi ada temen gua, dia nggak lulus waktu itu, udah sampai pantohir padahal udah proses udah panjang, udah pantohir. Ketika dia masuk, itu kan direksi semua tuh, ya kan bos-bos semua yang mau nyeleksi kita. Waktu itu kurang lebih ada 7 orang. Ambil ngerokok ya. Iya, santai aja. Waktu itu dia cuma tes awal cuma suruh begini, silakan duduk, duduk, berdiri, duduk, berdiri, jalan kaki, suruh pulang-pulang, diliatin, nggak ditanya apa-apa. Mas, udah terima kasih sampai sini doang. Lu bayangin cuma sampai gitu doang. Nah itu dia makanya. Apa? Entah itu ke cara jalannya kayak bebek apa gimana kita nggak tahu ya kan. Terus dia keluar kan, gue masih di luar tuh. Gue setelah dia baru gue yang di interview dulu. Bang, kok bentar banget disuruh ngapain? Gue kagak tanya apa-apa, suruh duduk berdiri jalan kaki. Hah? Udah gitu dong. Terus gue suruh keluar. Buset, gue bilang tes apaan? Gue bilang aneh gitu loh. Barangkali nih ya, barangkali yang kayak kalau suruh duduk berdiri itu karena dilihat tulang belakang kali ini. Iya, bisa jadi. Tulang belakang lu harus berdiri, duduk lagi. Karena sebagian kerjaan kita itu kalau udah sampai di atas ya, di pesawat terutama, gravitasi kan kita nggak bisa ngelawan. Dan jalan itu, hall kita kan kecil tuh. Iya. Coba kalau jalannya kayak begini. Tapi ya kan susah. waktu itu orangnya sebenarnya nggak kayak bebek jalannya. Kalau orang dibilangnya agak bongkok meong katanya. Nah itu Postur. Berarti itu Bongkok meong. ikuti postur ya. Posturnya. Iya, bongkok udang. Meong congkok. Meong. pengertiannya beda ya kan. Oh, bongkok Kalau udang beda ya. Beda itu dia. Kalau di sini beda lagi udah. Ya mungkin dari posturnya, dari Ya postur itu. Soalnya kan kalau kita duduk itu
apalagi jumpsuit kan lurus banget kan. Kita duduk kalau mau take off lo tahu diri kan, tangan harus kayak begini. Nah kalau kita bongkok begini, kalau terjadi turbulence, dia turun ke bawah, kita ke bawah gini, mau nggak mau tulang belakang kan pasti bergerak. Nah itu kejepit ngerinya. Ya sama itu juga kali ya, kalau performance gitu biasanya orang ngelihat kita sebagai representatif dari sebuah perusahaan, role model gitu. Jadi Role model dari suatu negara. Ya, jadi memang harus kelihatan, harus ya as perfect as possible. Apalagi sekarang ini kan kita kerja flag carrier. Oke. Nah kita harus jelasin juga nih flag carrier apaan nih. Siap. Tapi ngomong-ngomong mau ngopi dulu, tambah? Kayaknya sih enak. Oke, kita tambah kopi dulu. Oke, kita balik lagi nanti ya. Udah kopinya penuh ya. Nah, Alhamdulillah. kita bisa lanjut lagi nih. Dan enak nih kalau mau sampai besok rokok gitu. Tadi kita ngomongin interview pertama ya. Interview pertama itu kan yang gua lihat itu adalah screening awal dari secara fisik dan sebagainya, postur. Bukan maksud untuk diskriminasi, bukan. Atau misalkan kita yang harus misalkan ada kalau dalam artian kurang perfect itu nggak bisa masuk, memang memang di situ mereka ngelihat dari physically gitu kan, dari situ. Kayak yang tadi gue bilang kan, ini kita representatif dari sebuah perusahaan yang di belakangnya adalah nama negara. Gitu. Iya, flag carrier ya, apalagi kan membawa nama negara gitu. Pergi ke negara lainnya untuk men-show off. Ini negara saya seperti ini loh. Ya, memperlihatkan. Gitu ya, ke negara yang lain. Nah, terus abis itu setelah interview pertama itu gue sorenya ditelepon. Mas Jalman, bisa nggak 2 hari lagi medical check up? Itu langsung dikasih tahu? Gue langsung dikasih tahu sore itu juga. Oh iya Bu, medical check up di mana ya? Ada, nanti tempatnya dikasih tahu gitu. Dia bilang waktu itu, terus malam gue dapet email gitu, email undangannya. Dia bilang suruh di print terus bawa ke sana gitu, nanti datang buat medical check up. Ternyata medical check upnya lumayan juga. Banyak banget yang itu berat sebagai chef, itu berat. Gigi. Ya gue bilang, aduh, gue jadi chef nggak pernah kayak begini banget, sampai gigi apa segala macam diperiksa. Terutama nih ya, semuanya nih ya, saya kasih tahu, kalau buat medical check up itu buat untuk jadi chef on board itu berat. Karena apa? Semua chef itu pasti bawa penyakit. Gigi bolong, karang, kolesterol. Ada lagi satu lagi, asu. Apa asu? Apa tuh? Asam urat. Ada lagi. Bukan asam urat ya? Bukan. Asam urat. Asam urat ya? Itu ada lagi satu. Udah gitu. Tato. Mas Berto nggak boleh. Mas Berto beneran itu juga nggak boleh. Yang boleh bertato asal nggak kelihatan katanya. Invisible. Di pala. Yang cuma ada ketutupan rambut. Tapi ada teman-teman gue yang tatoan boleh, tapi nggak boleh kelihatan sih. Iya. Bang, ada minimal posisi nggak sih untuk jadi chef on board? Nah, itu lucu tuh. Itu lucu. Jadi kalau yang waktu interview screening awal ya, gue ditanya tuh, gue ditanya itu, posisi terakhir kamu apa? Kalau aku sih sama di bawah. Oh, beda itu. Jangan. Jadi yang ya gue bilang ya, pada saat itu posisi gue kasih tahu gitu. Emang kalau boleh tahu kenapa, saya tanya gitu. Jadi begini, yang mereka minta adalah di dapur itu mereka sudah posisinya middle management gitu, middle rank level. Jadi kata mereka, kenapa kita milih yang kayak begitu, dengan posisi itu gitu. Karena biasanya dengan posisi itu sudah terbiasa menghadapi tamu gitu. Kalau komplain apa segala macam. Jadi pikiran gua adalah ketika kita di atas ya, kerja sebagai chef on board, ya bukan cuma makanan doang urusannya. Semuanya. Kalau ada tamu komplain apa segala macam. Jadi pikiran gua udah langsung ke situ gitu. Ketika dia bilang posisi terakhir harus ini gitu. Ya mungkin itu ya gitu, karena gue juga pada saat itu belum tahu, dan gue search di Google gitu, belum ada
gitu. Maksudnya belum ada yang ngejelasin Kriterianya secara detail di gitu setiap safety sektor. board itu Zaman seperti apa. segitu belum terlalu banyak. Belum kali terlalu- ya. belum. Udah ada, cuma Udah ada Nah. ya. Cuma yang mengekspos di internet itu nggak ada.